Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Setelah invasi Normandia yang terjadi pada Juni 1944, Jerman yang sebelumnya berjaya di tanah Eropa, kini berhasil dipukul mundur ke daerah yang cukup terpencil. Mereka menarik diri dan membangun benteng di pelabuhan Antwerp, yang terletak di perbatasan antara Belgia dan Belanda. Namun ternyata, pelabuhan itu justru dibutuhkan oleh sekutu untuk memasok keperluan logistik yang nantinya akan dikirim melewati sungai Scheldt. Kisah tersebut tertuang dalam film berjudul The Forgotten Battle yang dirilis pada tahun 2020, di mana dalam film ini mengambil 3 sudut pandang dari orang yang berbeda pilihan dengan tujuan yang sama, yakni mencapai kemerdekaan. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Kisah berawal pada September tahun 1944, tepatnya di kota Zeeland, Belanda setelah invasi Normandia terjadi. Pada saat itu, salah satu staf di kantor wali kota yang bernama Ten mengumpulkan banyak dokumen penting lantaran Jerman berhasil dipukul mundur dari kota. Ten sendiri memilih berlaku netral saat Nazi mulai menduduki Belanda. Begitupun ayahnya yang merupakan dokter medis yang bekerja dengan pasukan Jerman. Namun berbeda dengan adik laki-lakinya, ia memilih bergabung dalam organisasi pemuda perlawanan Belanda untuk menentang pendudukan Jerman di Eropa. Setelah keluar dari kantor, Ten menemukan pemandangan seluruh jalan yang dipenuhi kericuhan dan ramainya tentara Jerman yang membawa seluruh peralatan perang mereka. Maka untuk menyambut kebebasan negaranya, Ten mengajak satu teman yang bernama Jana untuk menuju perbatasan melihat tentara Kanada yang baru saja tiba. Di tempat yang sama, seorang pemuda yang bernama Dick tertarik untuk memotret konvoi tentara Jerman yang telah kalah di garis depan. Namun salah satu perwira Jerman merasa terganggu dan sengaja merusak kameranya dengan cara membantingnya. Hal tersebut membuat Dick kesal hingga melempar batu pada mobil yang melintas, di mana ternyata hal itu menjadi awal mula kekacauan yang menewaskan sejumlah pasukan Jerman. Dengan perasaan takut, Dick melarikan dirinya saat wajahnya ditunjuk sebagai dalang dari kecelakaan ini. Pasukan Jerman pun berbondong-bondong mengejarnya dan melepaskan tembakan ke arahnya. Menyaksikan hal itu, Ten kembali ke rumahnya untuk menemui adik laki-lakinya yang tak lain adalah Dick. Maka setelah memberikan obat pada lukanya, Ten diminta untuk menyembunyikan kejadian tadi kepada sang ayah. Not a word to him, okay? Adegan berpindah 1 bulan sebelumnya, tepat ketika pertempuran berlangsung di garis depan Rusia, di mana cerita berfokus pada sudut pandang seorang bernama Van. Dia merupakan sukarelawan Belanda yang bergabung menjadi tentara Jerman. Pasukan pun seketika siaga saat sebuah tank melaju dengan ratusan tentaranya, di mana pertempuran itu menyebabkan Jerman babak belur hingga memakan banyak korban jiwa. Hal itu membuat mereka terpaksa mundur karena anggotanya perlahan dihabisi satu persatu. Bahkan Van beberapa kali harus terjatuh dan menyaksikan teman dekatnya tewas di depan matanya sendiri. Namun meskipun perlawanan itu tampak mustahil, pada akhirnya ia mampu menghentikan serangan dan menutup pertempuran. Setelah peristiwa tersebut, Van terbangun di rumah sakit militer dengan luka dan rasa trauma yang cukup parah. Tapi setidaknya ia masih beruntung karena kondisinya lebih baik dari pasien lainnya. Ia pun berkenalan dengan seorang letnan Jerman yang kini kakinya diamputasi akibat mengalami kejadian yang naas. Mereka juga banyak terlibat obrolan mengenai mimpi buruk di medan perang dan saling berbagi pengalaman yang menyeramkan. Die meisten hat man schon Anfang des Krieges verhaftet. Ich war der Aufseher. Hingga setelah kondisinya berangsur membaik, sang letnan yang memang bersimpati dengan kondisi psikis Van memberi rekomendasi agar Van ditugaskan di sebuah kantor di kota Zeeland dan menjadi sekretaris dari seorang perwira Nazi. Die Scheiße wird bald vorbei sein. Adegan berpindah pada sudut pandang orang berikutnya. Dia bernama William,
seorang pilot pesawat sombong dan kerap melanggar perintah dari atasan. Hal itu dilakukan karena ia merasa memiliki kelebihan, yakni anak dari seorang pemimpin angkatan udara. Maka akibat dari perbuatannya, pilot senior yang bernama Tony berujung kecewa dan meragukan kemampuannya. Anybody follows the mission. Hingga saat briefing mengenai penyerangan Arnhem untuk mendepak Jerman dari Belanda, ia meminta izin dari ayahnya untuk ikut dalam operasi, di mana sang ayah pun melarangnya dan menegaskan bahwa ia diperlakukan sama seperti prajurit lainnya. I'm not ready. Sementara itu, akibat dari kecelakaan yang melibatkan Dick tempo hari, ia menjadi buronan yang dicari pasukan Nazi. Maka sebagai bentuk ancaman, Jerman menangkap pemuda Belanda secara acak dan mengeksekusinya meskipun mereka sama sekali tidak terlibat. Jungen Männer fest, hier registriert sind. Executed if the person responsible doesn't turn himself in. Mengetahui bahwa Dick dalam bahaya, Ten berusaha menekan Dick untuk tetap bersembunyi di rumah, di mana ia justru menerima ajakan dari Jana, yakni bersembunyi di tempat kenalannya. So, how does Derek know you know people? Singkat waktu tepat pada hari itu, 35.000 orang gabungan dari pesawat layang dan militer dalam perjalanan untuk melakukan pendaratan di kota Arnhem, di mana Will sudah mengantongi izin dari sang ayah dan ikut mendampingi Tony menjadi kopilotnya. Barisan pesawat pun memasuki Zeeland dan disaksikan segenap penduduk termasuk Van yang sedang dalam perjalanan. Hingga tiba-tiba pasukan Jerman melakukan perlawanan yang sangat tidak terduga. Sontak hal itu menyebabkan pesawat berguncang karena ledakan di sekitarnya. Bahkan mereka harus menjerit panik saat meriam mengenai bagian pesawat dan menyebabkan sayap kiri mengalami kerusakan. Keadaan itu diperparah saat Will harus mengambil kendali seorang diri ketika tuas Derek tak bisa dilepaskan. Maka saat mereka berhasil, pesawat pun terjun bebas tanpa bisa dihentikan. Setelah pendaratan itu, mereka berhasil selamat di tengah hamparan sungai Scheldt. Beruntungnya, mereka tak mengalami luka parah kecuali Tony yang terkena senjata akibat serangan pertama. Mereka pun menyusuri pulau kecil tersebut dengan perasaan yang was-was. Hingga tiba-tiba, mereka hampir berpapasan dengan pasukan Jerman yang melakukan patroli sungai. Sementara itu, Ten dikejutkan saat seorang perwira Nazi bernama Bergop mendatangi rumahnya. Ia juga bertemu dengan sang ayah dan menyampaikan tujuannya secara terang-terangan, yakni meminta Dick melapor ke markas Jerman secepatnya. Sagen Sie ihm doch bitte, er möchte sich in unserem Hauptquartier melden. Selang kepergiannya, sang ayah mengetahui apa yang sudah disembunyikan oleh kedua anaknya. Maka langkah selanjutnya, ia mendatangi markas Jerman dan memohon keringanan atas kesalahan putranya. Di mana secara kebetulan, Van berada di sana karena ia bekerja sebagai sekretaris Bergop. Hingga kemudian permohonan itu pun pada akhirnya dikabulkan, bahwa ia berjanji akan meringankan hukuman jika Dick menyerahkan dirinya. Let's go. The man is playing games with... Was hat sie gesagt? Aber ich werde dafür sorgen, dass eine... Maka setelah melepas kepergian Dick yang penuh haru, Ten memberitahu perihal penangkapan kepada Jana. Namun saat disuruh menyerahkan sejumlah foto lokasi Jerman, ia tak melakukannya, melainkan meminta Jana untuk membebaskan Dick jika masih menginginkan foto tersebut. I'll talk to them. Di sisi lain, 5 orang pasukan Inggris pada akhirnya menemukan gubuk untuk bersembunyi, di mana mereka pun saling berdebat lantaran 2 orang prajurit terlalu pengecut untuk melanjutkan perjalanan. Namun perintah dari Tony sudah sangat mutlak, ia akan pergi besok karena berdiam di satu tempat lebih banyak resikonya. We move out in the morning. End of discussion. Sementara itu, Ten berhasil memaksa Jana untuk menemui teman-teman organisasinya, di mana seorang anggota pun menjelaskan bahwa situasi mereka dalam bahaya lantaran jika Dick diinterogasi, maka mereka pasti akan menjadi sasaran berikutnya. Untuk itulah, Ten memberikan bukti tersebut dan menawarkan bantuan yang bisa diambil dari kantor wali kota, yakni sebuah peta arus pasang yang mungkin bisa membuat Dick keluar dari penjara. And if I find this map, you'll help Derek. Keesokan harinya, pasukan Inggris berpindah untuk menuju pemukiman penduduk,
Di mana lagi-lagi dua anggota tim mengusulkan untuk menyerah karena merasa Tony terlalu menyusahkan posisi mereka. Namun secepat itu Will segera membantahnya dan memimpin pasukan untuk masuk ke pemukiman tersebut. Dan setelah menemukan tempat paling aman dari yang lainnya, mereka menemukan 2 botol minuman yang setidaknya masih bisa dinikmati. Pasukan pun menghabiskan 1 malam untuk menertawakan nasib mereka, seakan lupa bahwa posisi mereka sedang dalam ancaman. Die in a week and you have never. Keesokan hari saat Will terbangun, ia dikejutkan karena tidak menemukan 2 anggota timnya, di mana dengan licik mereka membawa seluruh peralatan, termasuk peta sebagai satu-satunya penunjuk jalan. Tony yang sudah bisa menebak hal itu memerintahkan mereka segera keluar untuk mencari perahu selagi ia menunggu di dalam sana. Di sisi lain, Tan mulai bergerak mencuri benda yang sebelumnya ia janjikan, di mana ia berhasil menemukan peta arus pasang dan segera membawanya kepada Jana. Di saat yang bersamaan, Van harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Dick mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Kukunya dicabut satu persatu dan dipaksa untuk menyebutkan sebaris nama teman satu timnya. Kembali pada Will, ia masih berjuang mencari perahu dengan menyusuri tiap sisi sungai. Namun nihil, mereka tak menemukan apapun selain perahu yang sudah tak bisa digunakan. Maka mereka pun berniat kembali tanpa membawa apa-apa. Hingga tiba-tiba, mereka justru mendapati sebuah perahu karet yang terparkir di sudut jalan, menandakan bahwa ada orang yang telah memasuki rumah. Hal tersebut membuat Will mengajak Hank masuk dengan posisi yang siaga, di mana setelah memperhitungkan segalanya, Will berhasil menjebak 1 orang Jerman dengan menodongkan senjatanya. Namun karena ia sedikit lengah, serangan justru berbalik hingga mereka terlibat perkelahian. Pertarungan pun berhasil dihentikan saat Will mengambil botol kaca dan melemparkan ke musuhnya. Ia pun cepat beranjak untuk melihat situasi di dalam, di mana ternyata ia menemukan Tony sudah ditaklukkan oleh seorang pasukan Jerman. Maka ia pun balas menodong sambil memberikan ancaman, namun musuh justru melepaskan tembakannya. Tewasnya Tony membuat Will terguncang dan sulit menerimanya. Ia pun mengambil langkah dengan menembak satu musuhnya meskipun Hank melarangnya. Sementara itu, seorang perwira Jerman berhasil mendapatkan daftar nama setelah menyiksa Dick habis-habisan. Van pun diperintah untuk menangkap mereka dan mendengar bahwa Bergov akan menghukum mati seluruhnya. Maka dari itu, ia diam-diam melaporkan kepada Tan apa yang sudah ia dengar. Namun naas, seorang pimpinan Nazi berhasil memergokinya. Kembali pada Will, mereka berniat pergi meninggalkan pemukiman dengan perahu karet milik pasukan Jerman, di mana Hank memilih untuk menetap lantaran menyerah dengan nasib buruk yang beruntun mereka alami. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa seluruh perjuangan mereka memang sangat amat berat, namun Will memiliki mental yang lebih kuat. Sementara itu, 4 orang rekan Dick berhasil ditemukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka pun melakukan pemberontakan hingga 1 orang berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Van harus menanggung resiko akibat perbuatannya, yakni dikeluarkan dari kantor sekretaris dan ditempatkan kembali di garis depan. Begitupun sang ayah yang baru mengetahui berita tentang putranya. Ia langsung menuju ke markas Jerman, tepat ketika keberangkatan Dick menuju lokasi eksekusi. Ia pun memohon pada Bergov untuk mendapatkan pengampunan, namun semua itu sudah sangat terlambat. Setibanya di sebuah tempat, Van menjadi salah satu orang yang mendapatkan tugas untuk menembak. Ia pun terpaksa harus melakukannya, meskipun hatinya sangat bertentangan. Di tempat yang berbeda, Tan menemui Jana sambil menangisi kepergian adiknya. Hingga kemudian, satu rekannya muncul dengan tubuh yang sudah bersimbah darah. Ia pun berkata bahwa mereka harus menyerahkan seluruh bukti kepada pihak sekutu agar mereka bisa mengakhiri segalanya. Maka tugas itu pun dilemparkan kepada Jana dan Tan untuk menuju ke lokasi markas tentara sekutu. Singkat waktu, Will berhasil tiba di daratan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Perjuangannya pun membuahkan hasil yang setimpal. Ia bertemu dengan konvoi mobil pasukan sekutu yang membawanya ke sebuah markas besar. Tak hanya itu, ia juga memulai pertemanan dengan seorang bernama Bill dan mendapatkan seluruh kebutuhannya.
Hungry? Yeah. Yes. Bersamaan dengan itu, Tendajana nekat berangkat menuju ke lokasi dengan harapan bahwa mereka akan menemukan kebebasan. Begitupun Van yang kini ditempatkan di garis depan. Ia harus kembali menghadapi kenyataan pahit saat melihat berbagai senjata yang mengingatkannya dengan seluruh mimpi buruknya. Setibanya di sebuah alang-alang tinggi, Jana jauh lebih takut saat tidak menemukan perahu seperti yang sudah diarahkan. Namun Ten terus mengajaknya hingga sampai di penghujung dan menemukan sebuah perahu untuk menyeberangi sungai. Hingga saat malam tiba, mereka memulai pergerakan agar tidak terdeteksi oleh pasukan Jerman. Saat mereka masih menyeret perahu ke tengah sungai, tiba-tiba bom meledak dan memantulkan bayang-bayang mereka. Hal itu menyebabkan tentara Jerman melepaskan tembakan ke arah mereka, hingga Ten memilih untuk menyerahkan dirinya. Di hari berikutnya, pasukan sekutu memulai pergerakan tanpa bantuan dari udara. Tindakan itu memang sama saja bunuh diri, namun mereka tak memiliki pilihan lain karena pelabuhan masih dikuasai Jerman. Maka dari itu, Will ikut bergabung dengan pasukan menuju ke perbatasan, di mana saat mereka masih dalam perjalanan, tentara Jerman melakukan serangan tanpa bisa dihindari. Ratusan peluru dan ledakan mortir berhamburan hingga menewaskan banyak korban. Namun meskipun begitu, Will dipaksa untuk terus bergerak meninggalkan satu persatu orang terluka dengan keadaan yang miris. Ia pun mencoba melakukan perlawanan dan menentang seluruh rasa takutnya. Hingga saat berada semakin dekat, pasukan sekutu membalas serangan dan terus mendesak pertahanan pasukan Jerman. Namun karena benteng musuh terlalu kuat, pada akhirnya sekutu mundur ke garis belakang. Keesokan paginya saat sungai telah surut, perahu yang Jana tumpangi ditemukan oleh sekutu. Ia pun dibawa ke rumah sakit militer, tempat di mana Will baru saja mundur dari medan pertempuran. Ia pun menyerahkan seluruh bukti hingga sampai di tangan komandan sekutu. Namun belum sempat ia mendapatkan pengobatan, ia tewas karena terlalu banyak kehilangan darah. Setelah memegang bukti-bukti lokasi secara lengkap, sekutu berangkat menyeberangi sungai Scheldt untuk menyerang dari belakang. Maka saat pasukan di depan mencoba mengalihkan perhatian, mereka pun menyusup dan memulai penyergapan. Pertarungan jarak dekat pun pecah begitu saja. Kedua kubu saling menyerang hingga sekutu memasuki parit dan menghancurkan benteng pasukan Jerman. Hal tersebut memaksa mereka mundur mencari tempat persembunyian, di mana Will mengejar dan berujung terpisah dari timnya. Hingga tiba-tiba dua orang berbeda kubu itu bertemu secara kebetulan. Van menodongkan pistol ke arahnya dengan raut hancur dan syarat akan penyesalan. Ia pun menurunkan senjata hingga Will gantian menodongnya. Namun keduanya tak saling membunuh dan membiarkan pertemuan mereka berakhir di sana. Selesai dari itu, sekutu mundur setelah berhasil menumbangkan sebagian benteng pasukan Jerman. Van pun kembali ke markasnya yang sedang digempur dan dalam hitungan jam mungkin akan ikut dikuasai oleh sekutu. Sementara itu, Ten harus terjebak di dalam penjara akibat penangkapan Jerman tempo hari. Maka ia pun hendak dibunuh karena sudah tidak dibutuhkan. Namun sebelum itu terjadi, Van mencegahnya meskipun dengan mengorbankan dirinya. Jelas dan sangat syok melihat keberadaan Van sekaligus bantuan yang tidak diduga. Perasaannya pun ikut terluka saat melihat Van berjalan terseok dan keluar dengan tubuh yang bersimbah darah. Atas dasar kemanusiaan, ia membantu mengobati luka di perutnya sampai Van tewas mengakhiri pertemuan mereka.
Tepat setelah pertempuran di Sungai Scheldt tanggal 7 November 1944, kapal-kapal sekutu bisa mencapai pelabuhan Antwerp dan melakukan serangan terakhir terhadap Jerman. Korban dari pertempuran tersebut mencapai lebih dari 3.000 prajurit sekutu, 4.250 prajurit Jerman, dan sekitar 2.200 orang yang kehilangan nyawanya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.